Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali ya. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Selamat sore Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau kami pada hari ini bisa berbakti untuk memuliakan nama-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri ya. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, kita mempunyai Raja yang luar biasa. Kita akan pujikan, Aku anak Raja, Engkau anak Raja. Mengucap syukur karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, karena kita mempunyai Raja yang sangat mengasihi kita, yang telah membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan pujikan haleluya 12 kali. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh karena kita mengucap syukur, karena Allah kita luar biasa. dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya,
siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk urapi adik-adik. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, kita bertemu kembali pada sore hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita ya. Ayo siapkan Alkitab kalian, catatan apabila ada orang tua yang mendampingi kalian. Sungguh luar biasa. Nah adik-adik, saya akan mengulas cerita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang apa ya? Kalian mengerti? Kalian ingat nggak cerita itu? Cerita itu tentang kejahatan anak Imam Eli. Siapa nama anak Imam Eli? Ayo, siapa yang masih ingat nama anak itu? Ya, dia adalah Hofni dan Pinihas. Hofni dan Pinihas, mengapa dia kok berbuat seperti itu? Kok dia berbuat jahat? Kenapa? Nah, ingat nggak kalian apa yang dijelaskan minggu yang lalu? Hofni dan Pinihas tidak mengindahkan persembahan. Hofni dan Pinihas tidak pernah menurut, mentaati, tunduk kepada orang tua. Kalau kita tidak tunduk kepada orang tua, kita juga tidak akan tunduk kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hendaknya kita mau tunduk dan taat kepada orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua kita, kita harus menurut. Karena saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit. Nah, selain itu, ada seorang anak yang kecil, semakin hari semakin bertumbuh semakin besar. Siapa namanya yang bersama-sama dengan Hofni Pinihas? Dia adalah Samuel. Nah, Samuel akhirnya setelah dia dewasa, dia diangkat menjadi seorang hakim oleh Tuhan. Dia menjadi seorang hakim yang harus membawahi, memimpin bangsa Israel. Pada saat ini, atau sore hari ini, adik-adik, kita akan mendengar satu cerita yang sangat menarik sekali. Apa itu ceritanya? Kalian mau mendengar enggak? Tentunya kalian ingin tahu ya, apa itu ceritanya. Cerita itu terdapat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Nanti kalian bisa baca setelah selesai ibadah sore hari ini. Cerita ini mengisahkan Bapak Samuel. Dia bingung sekali terhadap bangsa Israel. Mengapa kok bingung? Karena bangsa Israel ingin seorang raja. Dia tidak mau dipimpin oleh hakim lagi, tetapi dia ingin seorang raja. Nah, mereka datang berduyun-duyun ke tempatnya Pak Samuel. Pak Samuel, aku nggak mau lagi dipimpin oleh hakim. Aku ingin raja.
Pak Samuel berpikir, kalau dipimpin oleh seorang raja, di mana dia mencarinya? Bagaimana postur tubuh dari raja itu? Gagah perkasa, berotot, ataukah berhati baik? Kemudian Bapak Samuel tadi, dia datang kepada Tuhan. Dia bertekuk lutut berdoa. Di saat dia bingung, dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, kumpulkan seluruh bangsa Israel itu. Nah, adik-adik, mengapa kok dikumpulkan? Supaya Samuel tahu siapa yang akan dipilih nanti menjadi raja. Nah, kalau di Indonesia ini, kalau mau ada pemilihan Pak Lurah, mereka semuanya memilih berduyun-duyun. Kemudian wali kota atau Bapak Presiden, semuanya berkumpul berduyun-duyun memilih di sana. Demikian juga Samuel akan menuruti isi hati atau kemauan dari bangsa Israel tadi. Seluruh bangsa Israel dikumpulkan, 12 suku. Nah, bangsa Israel kan ada 12 suku. Akhirnya dari 12 suku tadi dipilih. Tuhan tunjukkan satu yang dipilih, yaitu suku Benyamin. Tidak berhenti di situ saja. Akhirnya 12 suku itu dipilih hanya satu. Dari satu itu dilihat lagi. Dari keluarga mana yang akan dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang dipilih adalah keluarga Matri. Di dalam keluarga Matri itu ada seorang yang gagah perkasa, tubuhnya berotot. Tetapi saat dia dipilih, mendengar suaranya Saul yang akan dipilih, dia malah sembunyi. Dia bersembunyi takut. Apa aku mampu menjadi pemimpin bangsa Israel? Saul bersembunyi. Dikira Tuhan gak lihat. Tetapi mata Tuhan ada di mana-mana kan? Tuhan melihat. Kemudian Tuhan tunjukkan kepada Samuel. Dia bersembunyi. Banyak orang datang kepada Saul. Saul diajak untuk datang kepada Samuel. Akhirnya Saul diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel yang pertama. Adik-adik, walaupun Saul merasa tidak mampu, dipilih oleh Tuhan, dia merasa tidak mampu, tetapi Saul percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Tuhan punya cara untuk dia melengkapi dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Saul. Dia dilengkapi oleh Tuhan untuk menjadi atau memimpin bangsa Israel. Benar adik-adik. Di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-27 nanti kalian baca, ada orang yang berkata, Saul dihina di situ. Dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Dia tidak akan bisa memimpin aku. Di situ hatinya Saul merasa ciut. Tidak. Dia percaya diri. Aku bisa melakukan karena Allah yang memilih aku menjadi raja Israel yang pertama. Adik-adik, dengan cerita ini, satu kisah yang indah di mana Saul yang merasa tidak mampu, dia percaya akan mampu dan bertanggung jawab atas pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga dengan kalian ya. Saya berharap kalian mampu
untuk melakukan tugas-tugas baik di sekolah, baik di gereja, ataupun di mana. Kalau kalian dipilih, pasti kalian mampu. Percayalah diri. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Kalau kalian mempunyai tekad seperti itu, pasti Tuhan menolong kalian. Sehingga masa muda kalian berguna. Dan kalian diberkati oleh Tuhan masa depan kalian. Adik-adik mau nggak dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya kelak dewasa nanti? Kalian pasti mau kan? Mau toh? Dipilih oleh Tuhan sebagai alat saluran berkatnya? Nah, sekarang kalian bisa mempersiapkan diri dari tutur kalian, tutur kata kalian. Persiapkan diri. Berbicara yang baik. Berlaku yang sopan. Menurut. Dan tidak mau. Jangan sampai kalian menuruti kata hati kalian. Tetapi menurutlah kata hati yang dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan. Jangan pakai tangan kalian untuk mencuri, untuk berbuat tidak baik, jangan. Jangan memakai mulut kalian untuk berkata kotor, tetapi pakailah mulut kalian untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Kalau kalian masih kecil sudah mempersiapkan diri sebagai alat Tuhan, kelak dewasa Tuhan akan memberkati perjalanan hidup kalian. Kiranya cerita Raja Saul pada sore hari ini bisa memberkati kehidupan anak-anak semuanya, ya. Mari, ayat hafalan untuk malam besok, untuk Sabtu yang akan datang, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat ini dipakai dalam satu pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, jadi ayat hafalan minggu depan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita akan lipatkan tangan, tutup mata. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini, anak-anak. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh mendengar cerita tentang Saul yang Engkau pilih menjadi raja. Tuhan, kami mau kelak besar nanti Engkau pilih untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan Yesus, ajarilah kami mulai saat ini. Kami mempersiapkan diri untuk lebih giat belajar, mengasihi orang lain Tuhan, juga mengasihi keluarga kami, seperti Saul yang mau bertanggung jawab atas pimpinanmu Tuhan, atas pilihanmu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang sudah kami bentangkan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengar. Engkau Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang mendengar, yang menonton siaran pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati dalam sekolahnya, Engkau berkati dalam keluarganya, Engkau berkati Tuhan dalam kesehatannya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau yang kudus Tuhan. Sehingga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.